Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas caranya tips memilih oli mesin. Jadi supaya tidak salah pilih dan tidak salah kaprah. Oke, ikutin pemaparan Mister berikut ini. Nah, memilih oli mesin itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Gampang bagi yang paham dan tahu. Makanya di sini supaya agan-agan atau saudara-saudaraku paham, saya akan kasih tahu tentang semua perpelumasan alias untuk oli mesin ya. Nah, untuk oli mesin dibagi dengan dua jenis. Oli untuk motor, oli untuk mobil. Yaitu ya yang pertama. Selanjutnya dari bahan. Ada bahan mineral, ada bahan semi-sintetik, dan bahan sintetik. Selanjutnya dari kualitas. Baik kualitas JASO, standar Jepang, atau kualitas api, standar Amerika. Dan selain itu tentang masa penggantian. Apakah berdasarkan jarak kilometer, atau berdasarkan lama pakai, misalnya sebulan 2 bulan. Nah, ini yang Mister akan bahas. Jadi setelah ini mudah-mudahan saudara-saudaraku sudah tahu dan sudah paham. Oke, kembali ke poin pertama yang kita tadi bahas. Tentang jenis motor dan mobil ya, karena pelumas itu ada untuk motor dan mobil. Nah, di sini kita usahakan menurut jenis kendaraan kita. Kalau kita oli motor, ya udah pilihnya buat untuk motor aja ya. Kalau untuk mobil ya tentu pilihnya buat mobil. Contoh sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, merek yang ada di depan saudara-saudaraku ini itu hanya sebagai display ya. Ini hanya sebagai display. Tidak mewakili merek yang ada di Indonesia. Karena banyak sekali jenis merek yang beredar di Indonesia. Baik buatan dalam negeri ataupun yang merek luar negeri ya. Nah, contoh ini sebagai contoh. Pertamina aja mengeluarkan untuk mobil dan motor. Untuk mobil itu lebih condong kepada Mesran atau Pastron. Untuk motor lebih condong ke merek Enduro atau Enduro Racing atau Enduro Matic ya. Ini contoh satu lagi ya. Ini nggak mewakili semua merek, cuma saya kasih contoh. Untuk sel, misalnya sel ada mengeluarkan sel Helix untuk mobil dan sel Advent untuk motor. Jadi jangan salah pilih ya. Meskipun misalnya, Bang, apa bisa oli motor buat mobil? Ya bisa-bisa aja, karena zaman dulu aja oli motor atau oli mobil sama gitu, nggak ada bedanya. Dulu oli motor, oli mobil ya itu. Tapi sekarang mengingat teknologi semakin maju dan pengembangan teknologi dari setiap produsen kendaraan itu makin canggih, makanya dibutuhkan pelumas khusus. Dalam hal ini pelumas khusus motor. Jadi lebih baik pilih untuk motor aja. Karena untuk oli mobil itu pelumasnya itu biasanya khusus untuk kopling kering. Karena mekanisme motor itu kebanyakan itu oli basah yang terendam ya, oli basah. Kopling basah, maksud kopling basah itu mekanisme kopling, kampas dan plat koplingnya itu terendam oli. Jadi butuh aditif untuk anti slip kopling. Nah, di sini akan bahas juga ya. Nah, untuk mobil dibedakan berdasarkan dua jenis ya. Untuk diesel, untuk bensin. Nah, di sini kita fokus untuk motor aja dulu ya. Nah, untuk motor di sini ada oli untuk Matic dan juga oli untuk bebek atau sport. Nah, beda. Untuk Matic ditandai dengan JASO MB. Ya, ingat, MB itu buat Matic ya. Ini Mister nggak punya oli Matic, tapi contohnya Mister kasih tahu aja. Kalau untuk motor, misalnya bebek atau sport itu JASO-nya JASO ada MA, ada MA2. Nah, di sini berkaitan dengan kualitas. Memilih kualitas oli mesin itu berdasarkan api itu. Jadi berdasarkan api itu harus yang tertinggi. Contoh misalnya mendekati huruf Z. Misalnya contoh api SG, terus SH, SI, SJ. Makin mendekati angka Z makin bagus. Misalnya contoh ya, api ini contoh misalnya ada pelumas itu api SG. Ini hanya contoh aja. SG, terus ada pelumas lagi satu SH. Berarti bagus SH dong, karena setelah huruf G pasti huruf H ya. H terus I, J, K, L, misalnya SL. Api SG dengan api SL tentu bagus banget yang api SL dong. Semakin mendekati angka Z itu semakin bagus. Itu kalau kualitas berdasarkan api ya, standar Amerika. Terus biasanya produsen pelumas mencantumkan juga standar JASO. Nah, untuk motor bebek dan untuk motor sport, itu saran saya pilihnya itu JASO-nya MA2. Karena ada JASO MA, ada JASO MA2. Nah, MA2 lebih bagus dari MA.
karena aditifnya lebih oke ya. Jadi kualitas pelumasnya lebih bagus. Itu dari sisi kualitas ya. Biasanya produsen pelumas itu mencantumkan dua-duanya berbarengan. Misalnya ada nulis apinya juga, ada nulis jasonya juga ya. Jadi jangan salah pilih ya. Matic jaso MB, motor bebek atau sport jaso MA atau MA2. Selanjutnya dari segi bahan. Nah, ini dari segi bahan. Ada bahan mineral yang diproses dari minyak bumi ya. Ada bahan semi sintetik, perpaduan dari sintetik dan minyak bumi yang mineral ini. Dan ada yang full sintetik alias sintetik. Nah, saran saya, jadi ini menimbang jenis motornya itulah. Kalau motor tua atau motor jadul atau generasi lama, itu malah cocoknya oli mineral. Dengan kekentalan yang kental biasanya ya. Dan tapi untuk motor-motor modern ya, apalagi untuk motor injeksi dengan teknologi terbaru ya, itu dibutuhkan oli yang minimal semi sintetik, itu minimal. Kalau bisa itu yang berbahan sintetik. Nah, di sini kenapa sih, Mister? Untuk motor-motor terbaru yang lebih kencang dengan teknologi yang sangat maju, itu butuh oli sintetik. Karena oli sintetik itu kualitasnya lebih bagus daripada oli mineral, di mana tingkat penguapannya yang sangat rendah, terus tahan terhadap suhu yang sangat tinggi, dan di sini molekul antara si oli mineral dengan oli sintetik itu bagus sintetik. Kalau mineral itu molekul olinya itu nggak seirama, maksud nggak seirama tuh ada besar, ada kecil gitu. Jadi kalau yang semi sintetik perpaduan keduanya bisa diperbaiki ya, dan lebih bagus lagi pada bahan sintetik. Jadi molekulnya itu kecil dan sangat rapat sehingga untuk melindungi bagian mesin itu sangat bagus ya. Di samping anti geseknya lebih bagus daripada oli mineral. Udah gitu pelumasannya lapisan oil filmnya juga lebih oke, ditambah dengan aditif-aditif untuk menunjang si kinerja mesin itu sendiri. Nah, itu dari segi itu ya, dari segi bahan. Jadi usahakan minimal semi sintetik atau kalau usahakan itu sintetik. Dan sintetik juga itu ada yang biasa, ada yang ester. Nah, untuk sementara saat ini yang di pasaran yang beredar di Indonesia itu ester yang bagus. Baik oli samping sebetulnya ada bahan ester juga bagus ya, atau oli mesin. Jadi usahakan kalau kita, tapi kelemahannya oli yang berbahan sintetik ester itu mahal. Bahan oli sintetik itu yang ester itu mahal ya, kalau kita nggak bisa beli dengan bahan yang ester, kita bisa yang sintetik biasa aja. Jadi bedanya biasanya kalau sintetik biasa dituliskan sintetik oil atau full sintetik atau sintetik ya. Tapi kalau ester ada embel-embelnya, ada sintetik ester atau ester. Itu lebih bagus ya. Minimal yang sintetik biasa juga lah, nggak apa-apa lah ya. Dengan harga terjangkau kita dapat perlindungan mesin yang lebih oke ya. Selanjutnya dari kualitas kan tadi udah berdasarkan JASO dan ini ya API. API itu American Petroleum Institute, standar Amerika. Kalau JASO itu Japanese Automotive Standard Organization, yaitu untuk kualitas Japan. Ya, sama keduanya menerapkan standar yang lumayan bagus ya. Selanjutnya dari masa pakai. Nah, kita melihat masa pakai ini, kita melihat dari jenis olinya itu sendiri ya, seperti yang saya tadi jelaskan tadi di atas ya. Kalau untuk oli mineral biasanya penggantiannya lebih cepat. Katakannya sebagai contoh ya. Oli mineral mungkin penggantiannya sekitar 1000 kilo misalnya contoh ya. Kalau oli semi sintetik itu bisa 1500 atau bahkan bisa 2000, itu oli semi sintetik. Kalau misalnya oli sintetik itu bahkan lebih jauh lagi, misalnya bisa 5000 kilo. Jadi pertama dari masa pakainya itu dipengaruhi oleh jenis bahan si pelumas itu sendiri ya, si oli itu sendiri. Jadi biasanya mineral lebih pendek, semi sintetik sedang-sedang saja, dan sintetik itu bahkan lebih panjang, 5000 kilo. Ini sebagai contoh ya tadi. Nah, tapi masa pakai ini dipengaruhi juga oleh faktor lain ya. Nah, masa pakai ada yang bilang begini, Bang, lebih baik mana nih? Berdasarkan jarak kilometer atau berdasarkan lama pakai? Misalnya begini, wah saya itu ganti oli itu sebulan sekali. Ada yang bilang lagi satu lagi, wah saya itu ganti oli itu tiap 2000 km sekali. Nah ini yang tepat yang mana sih Bang? Nah kedua-duanya sebetulnya sah-sah saja sih. Tapi kalau berdasarkan yang paling bagus itu berdasarkan jarak.
Misalnya contoh, kalau berdasarkan waktu misalnya 1 bulan, wah saya ganti oli 1 bulan sekali. Sementara sebulan itu dipakai ngojek misalnya, ke sana kemari. Jadi misalnya sebulan itu waktu tempuhnya itu bisa 5.000, 6.000 kilo misalnya ojek. Atau kita sering keluar kota, atau sering usaha misalnya pakai motor tiap hari mondar-mandir misalnya sales ya. Atau gojek yang membutuhkan mobilitas yang tinggi. Tentu 1 bulan sekali ini nggak bijak ya. Nah, kalau berdasarkan kilometer itu lebih oke, karena berdasarkan kilometer kita bisa mantau. Misalnya kita berdasarkan kilometer, misalnya contoh kita pakai yang sintetik biasa, itu misalnya tiap 2.000 atau 3.000 kilo ganti. Tapi ini juga ada catatan, karena kualitas oli itu tidak diserta-merta ditentukan oleh jarak tempuh juga ya, kilometer, tapi medan yang dilalui. Misalnya contoh kita di Jakarta atau di kota besar, Surabaya misalnya, sering macet, sering melewati macet ya. Meskipun misalnya belum 2.000, nah lebih baik udah ganti misalnya standarnya oli ini misalnya 2.000, misalnya oli semi sintetik. Karena kita lewatnya sering jalan macet sehingga tingkat stres mesin yang sangat tinggi, maka kita turunkan ya jangan 2.000 lah, 1.500 itu cari aman. Jadi supaya mesin terjaga kualitas keawetannya itu ya. Kalau misalnya berdasarkan per bulan, itu sayang juga ya, misalnya kalau misalnya motor saya misalnya jarang dipakai, keluarnya cuma sebulan sekali. Masa iya sebulan sekali cuma sekali pakai, jarak 3 kilo 4 kilo balik ke rumah, bulan depan udah ganti, ya sayang ya. Jadi yang ideal itu berdasarkan jarak tempuh ya. Bahkan kalau balap nih, kalau balap itu berdasarkan jam pakai. Misalnya mesin ini kalau di balap ya, ini hanya sekedar pemberitahuan aja ya. Kalau di balap misalnya special engine, tiap 10 jam masa pakai oli ganti. Tapi kan itu untuk balap, itu berdasarkan waktu untuk motor balap. Tapi kita untuk harian berdasarkan jarak aja deh. Untuk biasanya untuk yang semi sintetik itu sekitar 2.000 sampai 3.000 kilo. Untuk sintetik itu bisa sampai 5.000 kilo. Yang kualitas bagus ya, kalau sintetik ester misalnya sampai 8.000 kiloan ya. Tapi kita jangan patokannya pas itu pas limit, misalnya 2.000 kilo maksimalnya yang semi sintetik, ya kita ganti 1.800 ya atau 1.500, jadi supaya aman. Jadi yang pertama ya itu ya, menentukan kualitas kita beli, apinya yang paling tinggi, jasoknya kalau misalnya motor bebek atau sport pilih yang MA2 ya. Kalau matic tetap MB ya, tapi kalau matic tetap fokusnya ke api. Api A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Mungkin saat ini ada yang sampai N ya. Api SN. Nah, itu saat ini biasanya ada yang udah motor itu api SN, bahkan ada yang lebih. Pilih yang api servisnya yang paling tinggi ya. Nah, itu ya. Dari bahan usahakan minimal semi sintetik, usahakan yang sintetik untuk motor modern. Kalau untuk motor tua justru lebih cocoknya yang mineral ya. Jadi kalau bisa, misalnya bang, motor saya motor tua, motor jadul, pakai oli sintetik, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi justru lebih cocoknya yang mineral ya. Nah itu. Terus dari masa pakai, itu seperti yang saya tadi jelaskan, dari kilometer. Jangan dari lama pakai, misalnya sebulan atau 2 bulan ya. Bahkan 3 bulan ya, itu tidak disarankan. Terus ya itu mungkin pembahasan singkat dari saya sebetulnya. Tentang cara memilih oli mesin ini sudah saya bahas, mungkin saya sediakan nanti linknya di deskripsi ya. Mudah-mudahan tips singkat dari saya ini bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.